tidak sekedar bernyanyi pagi hari. Karena yang kita rindukan adalah ketika Tuhan hadir, Tuhan memberkati setiap kita. Kalau Tuhan hadir, maka Tuhan akan melepaskan kita dari setiap ikatan. Kalau Tuhan hadir, maka Tuhan akan melepaskan kita dari setiap tekanan. Pastikan hari ini bahwa kita tidak sekedar bernyanyi, tetapi roh kita, hati kita terkoneksi dengan Dia. Dan kita pastikan bahwa setiap kehadiran kita pagi hari di tempat ini, Dia siap melawat kita, Dia siap memberkati kita, Dia siap menyembuhkan kita, Dia siap melepaskan kita, Dia siap memuaskan kita, sehingga kita pulang tidak seperti kita datang. Kita pulang tidak seperti sama kita datang, tapi kita pulang dengan sukacita, kita pulang dengan mukjizat, kita pulang dengan kemenangan, karena Allah hadir, Allah yang memberkati kita, Allah hadir, Allah yang berdaulat, Allah yang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Pastikan pagi hari ini Dia ada di tempat ini, Dia ada di tempat ini, Dia ada, Dia siap memberkati kita, Dia siap bawa kita. Saudara pulang di tempat ini, saudara pulang berkemenangan, saudara pulang dipulihkan, saudara pulang dengan berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Alabasaka. Siapkan setiap hatimu. Alkitab berkata, kantong kulit yang lama tidak akan menerima setiap anggur yang baru, dan kantong kulit yang baru akan menerima anggur yang baru. Dan anggur itu adalah Kristus sendiri, anggur itu adalah firman-Nya sendiri. Dan pagi hari ini Dia siap mengisi setiap kantong hidup kita, Dia siap mengisi setiap hati kita, sehingga setiap kita dipuaskan, setiap kita diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, saya tidak mendengar suara orang yang banyak di tempat ini. Shalom. Saudara bersuka cita di tempat ini. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini saya ingin sharingkan kepada kita satu kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saya percaya firman Tuhan ini sudah dibaca, sudah didengar oleh banyak orang. Mari Bapak Ibu buka Alkitab kita. Saudara yang bawa Alkitab yang dalam bentuk buku, itu saudara bisa melihat dari slide. Buka kitab Mazmur Markus pasal 10 ayat 46 sampai pada ayat 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai pada ayat yang ke-52. Kalau Bapak Ibu sudah temukan, katakan amin. Berarti belum ada yang menemukannya. Oke. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Yang sudah temukan, katakan amin. Amin. Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya.
Bapak Ibu, khotbah ini mungkin firman Tuhan ini mungkin sudah banyak Mbak Tuhan mengkhotbahkan. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya ingin menggali sebuah makna rohani yang lebih dalam yang Bapak Ibu mungkin belum pernah dengar. Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus dan murid-murid masuk ke sebuah kota, saudara masih ingat kota Yeriko pernah ditaklukkan oleh siapa? Oleh Yosua dan bangsa Israel. Ya, ketika mereka mengelilingi, mereka berdoa, dan kota Yeriko, Bapak Ibu tahu, kota Yeriko itu di sekelilingnya itu ditembokin. Dan tidak sembarangan orang masuk dalam kota Yeriko itu. Tiba-tiba Yesus masuk di kota itu, dan diceritakan dalam pembacaan ini ada seorang tunanetra, namanya siapa? Bartimeus. Dia duduk di gerbang tepat di mana Yesus dan murid-muridnya masuk. Artinya gerbang utama Yesus masuk di tempat itu. Ya. Lalu Alkitab menceritakan bahwa Bartimeus ini seorang pengemis. Profesinya adalah seorang apa? Peminta-minta. Minta-minta di jalan. Saudara, kalau pergi ke kota biasa di lampu merah, banyak sekali orang-orang yang minta-minta. Seorang tunanetra sudah bertahun-tahun, tidak diceritakan berapa puluh tahun dia ada di gerbang itu, tapi diceritakan di dalam kitab Injil Matius bukan hanya Bartimeus, tapi ada dua orang, artinya ada teman Bartimeus yang sama-sama tunanetra. Bapak Ibu, kalau saya sering ikut di bulan Juni Kongres Sinode, itu selalu saya bertemu dengan orang-orang yang punya keadaan seperti Bartimeus. Ada seorang bapak namanya John. Dia berasal dari Kalimantan. Dia melayani. Dan saya heran, orang ini lahir tidak punya bola mata, dia buta dari sejak kecil, dan dia melayani sampai ke berbagai daerah. Dipakai Tuhan, itu buta. Alkitab bilang orang ini sudah bertahun-tahun merindukan supaya dia dapat apa? Melihat. Alkitab tidak menjelaskan Bartimeus buta karena apa? Karena ada orang buta karena misalnya bola mata sudah mengalami kerusakan, atau dia disalah diberi obat, misalnya kayak Fanny Crosby. Tapi tidak dijelaskan Bartimeus ini buta karena apa. Tapi Alkitab menceritakan satu ketika waktu Yesus keluar dari kota itu, artinya Yesus dan murid-murid akan pergi ke tempat yang lain. Bartimeus ini tiba-tiba dia mendengarkan detakan kaki daripada Tuhan Yesus dan murid-murid, dan ternyata ada banyak orang juga berteriak untuk meminta pertolongan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Bartimeus bilang begini, apakah itu adalah Yesus orang Nazaret? Saya percaya waktu itu Bartimeus dalam keadaan buta. Dia sedang meraba, kira-kira dia menyentuh siapapun. Yang penting dia ingin menyampaikan kerinduannya. Ingin apa? Melihat. Tetapi karena murid-murid Tuhan Yesus sudah membuat sebuah pagar di sekeliling Yesus, maka mereka, Bartimeus tidak bisa menyentuh Tuhan Yesus. Apa yang Bartimeus lakukan? Alkitab bilang dia berseru. Bahasa sederhananya apa? Dia berteriak. Berseru itu berteriak dalam kepasrahan. Berseru itu berteriak dengan sekencang-kencang. Supaya siapa? Supaya Tuhan Yesus mendengarkan. Di banyak orang, kerumunan orang, saya tidak melihat di sini Alkitab menjelaskan ada berapa banyak orang yang sedang mengikuti. Saya percaya ada ribuan orang yang ada di kota Yeriko itu sedang menuntun Tuhan Yesus waktu itu keluar dari kota Yeriko untuk meninggalkannya. Dan saya percaya ada begitu banyak orang sedang memegang dia, mengejar dia. Mungkin ada yang bilang, Tuhan sembuhkan anak saya. Mungkin ada yang bilang, Tuhan berkati rumah tangga saya. Tapi Bartimeus ini berusaha supaya dia bisa menjamah Tuhan Yesus. Tapi Alkitab bilang, sekencang apapun Yesus melewati, karena apa? Dikerumuni banyak orang. Saudara ingat
tahun berapa? Tahun 2020-23 Andi Simon pernah datang di KONI. Saya bisa membayangkan sekitar 25.000 orang menghadiri dan semua teriak, Pastor Simon sembuhkan saya. 25.000 orang itu berteriak semua sesuai dengan kerinduan mereka. Kira-kira gambarannya Bartimeus waktu berteriak itu kira-kira orang itu seperti itu. Lalu Tuhan Yesus berhenti dalam perjalanan dan dia bilang kepada Petrus, Yohanes, Andreas yang paling dekat dengan dia, panggil dia. Saudara, perasaan apa yang dialami oleh Bartimeus? Tentu senang, sukacita. Dia merasa bahwa ada sebuah harapan. Dia merasa bahwa ada semua kerinduan yang selama yang ia inginkan untuk bisa melihat. Dia harapkan, dia nantikan selama ini itu akan terlaksana, terwujud. Bapak Ibu tahu, waktu Bartimeus dia berdiri, kita bilang dia mengoyakkan jubah pengemisnya, penuh debu, penuh tanah, penuh bau, datang kepada Yesus. Yesus, orang Israel nggak bisa panggil dia Tuhan. Mereka nggak panggil dia Allah, tapi mereka panggil siapa? Rabuni, guru. Mereka panggil guru. Itu sebabnya sampai hari ini bangsa Israel belum meyakini bahwa Mesias itu sudah datang. Karena pemahaman di dalam bangsa Israel, kalau Mesias itu datang, dia pasti akan memulihkan kerajaan Israel yang terpecah menjadi dua, kemudian dipersatukan kembali. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh bangsa Israel, dirindukan oleh bangsa Israel, ternyata itu hanya sebuah harapan yang bersifat pada satu komunitas, yaitu kerajaan atau bangsa Israel itu sendiri. Tapi Yesus datang untuk semua bangsa dan bukan pada satu bangsa tertentu. Itu luar biasa. Akhirnya Bartimeus bilang begini, Rabuni, aku ingin melihat. Ayat ini bilang begini. Ayat 51, Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab Bartimeus, orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Apa yang terjadi? Ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihat ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Saudara baca baik-baik dan perhatikan ayat ini. Yesus mengatakan, kenapa Yesus berhenti? Kenapa Yesus berhenti? Ada begitu banyak orang berteriak, seharusnya Yesus nggak mendengar teriakan Bartimeus. Kenapa? Dia mendengar karena iman Bartimeus. Saudara, sekencang apapun saudara berteriak di dalam hadirat Tuhan, kalau saudara berteriak tanpa iman, Tuhan tidak akan mendengarkan teriakan. Saudara memanggil sekuat apapun Yesus, di rumah, di luar rumah, di hutan, atau di mana segala tempat, saudara tidak memanggil dengan iman, Tuhan Yesus tidak akan mendengarkan setiap teriakan kita. Apa yang kita pelajari dari cerita Bartimeus? Cerita Bartimeus ini adalah sebuah metafora tentang kehidupan manusia yang jatuh dalam dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, hal pertama yang manusia alami adalah buta akan pengenalan akan Allah. Saudara, mari kita cross check setiap pribadi kita. Ketika kita ada dalam masalah, kita meragukan Tuhan. Betul? Ketika kita ada dalam pencobaan, seolah-olah Tuhan tidak ada. Kalau Bartimeus ini buta secara fisik, tapi ketika manusia dikuasai oleh dosa, manusia itu buta secara rohani.
buta akan pengenalan akan Tuhan. Itu tidak heran kalau orang lari ke dukun. Tidak heran kalau orang Kristen lari kemana? Cari paranormal, cari orang-orang pintar. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang sehebat Tuhan Yesus. Tidak ada satupun pribadi dunia ini, penguasa sekalipun, tidak ada kuasanya melebihi dari kuasa Yesus. Cuma Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara-perkara yang mustahil bagi kita, itu mungkin bagi Dia. Saudara, saya mau ajak kita ini, mari kita cross check. Dan Bartimeus ini adalah gambaran orang Kristen di masa kini. Banyak orang di dalam gereja, tapi mentalitasnya adalah mentalitas yang sakit. Makanya tema yang hari ini yang saya ingin sampaikan kepada kita adalah, di balik dari cerita Bartimeus ini adalah memiliki mentalitas ilahi. Saudara, mentalitas itu bicara tentang apa? Bicara cuma dua, batin sama watak. Batin itu bisa tentang jiwa. Jiwa itu bisa tentang apa? Perasaan. Apalagi apa yang kita rasakan, apa yang kita ingin, apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, itu jiwa. Dan kalau jiwa itu sakit, itu akan mempengaruhi perilaku saudara. Kalau jiwa seseorang itu sakit, itu mempengaruhi perilaku. Tidak heran kalau orang aneh-aneh. Tidak heran kalau orang itu memberontak. Saudara lihat, Bartimeus ini karena mentalitasnya sakit, dia merasa bahwa satu-satunya pekerjaan untuk dia bisa lakukan untuk memenuhi makan dan minum apa? Dia mengemis. Banyak di antara kita bergantung kepada manusia. Mentalitas kita mentalitas yang rapuh. Kita mengemis. Dan Alkitab cerita daripada Bartimeus ini menjelaskan kepada kita. Bartimeus ini sudah Kristen, sudah punya iman. Dia sudah percaya. Kenapa? Yesus bilang apa? Imanmu telah apa? Menyelamatkan. Tapi iman Bartimeus selama ini adalah iman yang tidak dibangun pada dasar kebenaran. Iman yang tidak dibangun pada dasar perjumpaan pribadi dengan Dia. Ada banyak orang Kristen berpikir karena saya lahir opa saya Kristen, mama saya Kristen, jadi saya Kristen. Dengar baik, kekristenan sejati bukan faktor silsilah keluarga. Tapi kekristenan sejati itu lahir oleh karena iman. Iman itu apa? Perjumpaan saya dan saudara dengan Yesus pribadi yang berkuasa, pribadi yang tidak terbatas. Dia Allah yang dari surga turun ke bumi dan Dia sanggup memberkati kita. Bartimeus jadi pengemis. Tuhan, cuman ini yang saya bisa lakukan. Saya hanya bisa minta-minta. Saudara, dan saya melihat kalau begitu banyak orang Kristen mentalitasnya, mentalitas apa? Pengemis. Banyak orang datang ke gereja kalau diberkati, dia akan setia dengan Tuhan. Banyak orang datang ke gereja kalau dia disembuhkan, dia akan setia dengan Tuhan. Iman itu definisinya adalah punya kepercayaan dasarnya di atas Kristus dan berpegang teguh mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Makanya saudara ini, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya penghar. Itu sebetulnya adalah bahasa iman. Saudara, suatu waktu Tuhan Yesus tegur orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, lagi nyanyi di Yerusalem. Mereka mungkin nyanyi lagu, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna.
sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya. Tahu nggak? Tuhan Yesus bilang begini. Dia bilang mereka ini nyanyi, tapi nyanyi cuma dari mulut, bukan dari hati. Kenapa? Karena otaknya lagi jalan, lagi mikir besok makan apa, bagaimana caranya bayar hutang. Saya simpulkan ketika saudara tidak menyanyi dengan segenap hati, saudara sedang sakit apa? Mental. Saudara akhirnya menjadi orang yang buta hati, bahwa tidak ada Tuhan yang bisa sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi kita, itu mungkin bagi Dia. Tidak heran saudara, saya berapa kali ditelepon oleh beberapa orang, Pak Gembala, saya nggak datang kalau saya nggak punya uang. Saya bilang begini, saya heran, kamu untuk dunia, untuk pulsa, ratusan ribu kamu habiskan, data kamu habiskan ratusan, tapi untuk Tuhan kamu datang ke gereja 20 ribu, 10 ribu, banyak sekali alasan. Dan saya menyimpulkan orang-orang demikian adalah orang-orang yang sedang mengalami sakit mental. Tidak semua ada orang-orang dalam gereja beribadah menyembah Tuhan adalah orang-orang yang sudah pulih mental. Orang yang sudah pulih mental, apapun keadaan yang terjadi, Yesus nomor satu, Yesus yang terutama, apapun yang terjadi. Kalau saya kadang heran, waktu dia susah, doanya apa? Tuhan berikan saya mobil, Tuhan berikan saya, serta dikabulkan oleh Tuhan apa yang dia lakukan. Saya mengalami banyak hal ketika melihat orang Kristen yang punya mentalitas yang belum dipulihkan Tuhan. Mengemis. Saya adalah orang yang pernah mengemis sama dengan Bartimeus. Apakah mental yang belum dipulihkan ini hanya orang-orang yang bukan hamba Tuhan? Semua orang yang membuat mental manusia itu sakit cuma satu, dosa. Apa sih definisi dosa? Bahasa Alkitab adalah tidak mencapai sasaran. Bahasa sederhananya adalah manusia memilih keluar dari kehendak Allah menurut kehendak bebasnya sendiri. Saya dulu pernah bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya melayani, makan apa saya? Tuhan, kalau saya melayani saya susah, saya dapat apa? Tapi waktu saya tinggalkan Tuhan, saya bekerja sepenuh waktu. Sorry, gaji saya dengan Ibu Gembala, gaji kami hampir 10 juta. UMP Manado baru 1.050.000. Bapak Ibu tahu, saya kekurangan dengan uang 10 juta. Saya dengan istri bilang begini, uang ini kita dapat dari mana? Uang kita dapat dengan susah payah setiap hari. Waktu kita habis untuk kerja. Tapi 10 juta yang kita terima, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya tidak tahu penjelasan Alkitab ini Bartimeus ini seperti apa. Tapi kalau dia seorang pengemis, dia adalah orang yang susah. Dan Bapak Ibu, orang yang mengemis belum tentu orang susah. Betul? Banyak gereja, saudara, banyak gereja yang melakukan itu, konsep metodenya adalah metodenya Bartimeus. Bangun gereja, maaf kata, kita lagi lewat asik-asik, uang mungkin kitanya hanya khusus untuk bayar cicilan. Tapi kita sudah dimulai ditodong. Ya, kita lihat open cam lewat dari arah Manado. Tadi pikiran kita hanya khususkan untuk bayar ini. Akhirnya kita bayar apa? Kita taruh.
Saya bukan mau bilang Bapak Ibu bahwa ya selamat datang, selamat duduk. Bukan tidak boleh, ya bukan tidak boleh, tapi mentalitas minta-minta itu adalah mentalitasnya Bartimeus. Nah, kita yang sudah dipulihkan, kita yang sudah disembuhkan, mentalitas kita adalah mentalitas yang berbeda dengan Bartimeus. Amin. Saudara adalah Bartimeus dahulu. Kita dulu mungkin seperti Bartimeus. Makanya kalau saudara nyanyi lagu, saudara merasa seperti Tuhan tidak ada. Ya tuh. Kalau saya nyanyi jauh-jauh, iya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkau lah yang meminta. Tapi kalau saudara cuma nyanyi, terus saudara nyanyi begitu, saudara nggak akan rasakan apa-apa. Orang seringkali berpikir, oh kalau saya bernyanyi, ya kan? Itu adalah cara saya merayu Tuhan. Emang Tuhan itu kayak konsep pacaran? Saudara nyanyi terus saudara kasih bunga, saudara nyanyi, dangke sajalah Tuhan. Tuhan itu bukan seperti saudara pacaran, saudara rayu. Yang saya yakin satu, bahwa pada waktu saudara menyembah Dia, saudara menghubungkan hati ini dengan Tuhan, Dia hadir. Ya. Satu ayat dulu, satu ayat. Matius 20. Oleh di Matius 20, Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bahkan saudara, saya temukan gereja yang kaya sekalipun sulit mengeluarkan uang 100 juta untuk menolong jemaat yang miskin. Gereja selalu bilang kepada jemaat, duit dan duit dan duit. Saudara, cerita daripada seorang Samaria digebukin orang, seorang penyamun digebukin orang, lalu ditolong oleh seorang Samaria. Kita bilang apa? Imam lewat, mereka lewat. Ya. Orang Lewi lewat, cuman lewat. Tapi ada satu orang Israel sendiri, yaitu dari Samaria. Dia lewat, waktu dia lihat di jalan di gerbang indah Yerusalem itu ada seorang penyamun yang sudah digebukin, kecelakaan. Apa yang Samaria lakukan? Dia ambil orang ini. Saudara tahu, Bapak Ibu tahu, pesannya adalah dia rawat orang ini, dia kasih makan orang ini, dia sembuhin orang ini, dia kasih penginapan. Tahu enggak pesan orang ini bilang apa? Kalau nanti kamu pakai uang kamu, kalau ada yang lebih, saya akan ganti. Saudara, cerita daripada tentang Samaria ini, cerita tentang peranan orang gereja. Gereja yang sudah pulih mentalnya, bukan lagi begini. Saya pikir hanya di Jawa non Kristen itu minta-minta di jalan. Di Sulawesi Utara, gereja besar, megah, mewah, tapi minta-minta di jalan. Saya terkadang berpikir, apa Tuhan kurang? Dan cerita tentang Samaria ini, Alkitab bilang kalau gereja itu berfungsi selalu memberkati orang, maka gereja itu akan diberkati oleh Tuhan. Saudara lihat, waktu kita bangun gereja ini, kita nggak ajarin jemaat-jemaat, tolong minta-minta di jalan. Bahkan satu waktu saya masukin proposal di Pemprov, sudah mau cair, saya bilang sama istri saya,
Mulai hari ini kita stop masukkan proposal. Kenapa? Karena setiap kali saya bawa proposal, orangnya selalu bilang begini, Pak, tolong banyak berdoa. Saya jadi tersinggung. Dia pikir bahwa saya sebagai hamba Tuhan tidak pernah berdoa. Bangsa dan negara saya doakan setiap hari. Bahkan jemaat sekalipun tidak tahu, saya doakan setiap hari. Mulai sejak itu saya bilang sama Ibu Gembala, berhenti kita kasih proposal. Sampai hari ini, dari tahun 2020 sampai hari ini, Bartimeus ini adalah gambaran gereja yang belum, orang Kristen yang belum pulih, ngemis. Saudara, orang yang ngemis adalah orang yang buta akan pengenalan Yesus. Padahal kita tahu ayat ini bilang kalau Tuhan hadir, kalau Yesus hadir, apa yang Yesus lakukan? Apa yang saudara mau dari Yesus? Bartimeus ini bilang, aku mau supaya aku melihat. Hari ini kalau saudara jadi Bartimeus, saudara hari ini datang ke tempat ini, dan saudara bilang begini, Tuhan, saya mau sembuh. Hari ini dengar baik, engkau akan pulang dengan kesembuhan. Hari ini saudara datang, saudara bilang begini, Tuhan, saya mau rumah tangga saya pulih seperti Bartimeus. Saudara pulang, saudara akan pulih seperti Bartimeus. Bartimeus ini orang percaya, tapi mentalnya belum pulih. Karena dia jadi Kristen karena opa-omanya Kristen. Kristen sejati bukan lahir dari silsilah opa-opa, tapi Kristen sejati lahir dari iman, yaitu perjumpaan saya dan Tuhan Yesus. Makanya saya lihat orang-orang Kristen itu terkadang lebay, uangnya dihabiskan ratusan juta, nikah di tanah kanan. Saya selalu bilang, apakah saudara nikah di tanah kanan menjamin pernikahanmu langgeng? Banyak orang Kristen pergi ke Sungai Yordan dibaptis. Apakah menjamin orang itu akan setia? Banyak murtad, banyak yang cerai. Yesus bilang tentang pola kerajaan kepada seorang wanita Samaria yang dikenal punya suami, punya simpanan 5. Dia bilang begini, kalau kamu ambil air di sumur Yakub di Isakar ini, kamu bisa haus. Tapi kalau air dari hidup saya yang saya berikan, kamu tidak akan haus selama-lamanya. Yesus sedang ngomong apa? Yesus sedang ngomong bahwa dia adalah sumber kehidupan yang tidak pernah mati seperti air fisik. Air fisik kena kemarau, dia mati. Tapi Yesus bukan seperti air fisik. Yesus adalah sumber air yang hidup, bukan air biasa, air hidup. Artinya dia kekal, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia tidak berubah dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia Yesus. Bapak Ibu tahu wanita ini di siang hari bolong. Kenapa wanita ini ambil airnya siang bolong? Karena siang bolong itu orang istirahat, orang makan. Kalau dia keluar pagi hari, orang akan cerita, lihat dia wanita najis, dia kupu-kupu malam, dia itu pelacur. Siang hari Yesus ngomong apa? Saya beritahu kamu wanita Samaria, hari ini kamu nggak akan lagi menyembah di Yerusalem. Ini bicara tempat, ini bicara tempat rohani pun, gereja pun. Kamu tidak ada lagi menyembah di gunung. Ini bicara tempat. Seringkali kita fellowship dengan keluarga, tempat-tempat khusus kita ibadah padang. Tapi Yesus bilang, kamu akan menjadi penyembah Bapa, bukan di Yerusalem, bukan di gunung, tetapi dalam roh dan kebenaran. Dan itu bicara tentang mentalitas yang sudah pulih, sudah sembuh. Saudara ada di kapal, saudara ada di manapun, ketika saudara menyanyi, menyembah dia, dia hadir, dia lawat, dia berkati kita. Nah, banyak orang bilang begini, Pak Gem, di gereja kami itu nggak ada gitar, di gereja kami nggak ada keyboard, di gereja kami nggak ada drum. Emang Tuhan hadir harus pakai drum?
Apakah Tuhan hadir karena ada kita? Kehadiran Yesus tidak dibutuhkan fasilitas fisik, tapi Yesus hadir karena ada hati yang terkoneksi dengan Dia. Amen. Saudara ingat kota Yeriko ini di dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 cerita ini. Kota Yeriko yang dulu 10 pengintai, 2 orang tertinggal, Yosua dan siapa? Dan Kaleb. 8 orang pulang dan mereka bilang begini, Musa, guru, kita kayaknya nggak bisa masuk di Yeriko. Kenapa? Orang badan besar bertato, mukanya seram-seram. Bapak Ibu, 8 orang ini adalah mewakili seperti apa yang dialami Bartimeus. Mentalnya belum pulih. Saudara, orang kalau mentalnya belum pulih, segala sesuatu yang dipikirkan, khawatir, takut, cemas, apa lagi? Galau. Ketika nyanyi lagu rohani, pikirannya kayaknya ada di Talaut, tubuhnya ada di Manado. Tapi kalau nyanyi lagu dunia, wih, segenap hati, segenap raga, semuanya. Tapi kalau saudara nyanyi, yang membelah lalu, yang terluka badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Saya mengalami dari sebuah pengalaman. Saya tidak hanya berjumpa dengan Tuhan. Berkali-kali waktu anak saya Israel belum lahir, masih dalam kandungan istri saya. Satu waktu saya lagi bergumul tentang dana untuk istri saya melahirkan. Waktu itu belum ada BPJS, baru jaminan persalinan bagi orang yang tidak mampu. Saya punya uang hanya 500.000. Terus saya bilang sama istri saya, kita ke klinik Tondano. Kebetulan saya ini lahir di Tondano. Saya sama istri saya menyembah Tuhan. Saya lihat di dalam tekanan. Dia pikir bagaimana? Saya bilang, kamu gak usah pikirkan, kita pergi aja ke rumah sakit. Apapun yang terjadi, yang penting kamu lahirkan. Uang itu pasti Tuhan akan sediakan. Bapak Ibu tahu kami tinggal di tempat sal yang bersama-sama. Satu waktu dokter bilang begini, Pak, istri Bapak gak bisa melahirkan normal. Kenapa? Karena beratnya hampir 4 kilo. Oh ya, 4 kilo. Sudah dirangsang dengan obat untuk istri bisa melahirkan, gak bisa. Akhirnya kami dirujuk besoknya. Untuk pagi, malam, sore kami dirujuk untuk masuk ke rumah sakit Tondano dan harus operasi sesar. Bapak Ibu kalau tidak pakai jam persal waktu itu, kalau Bapak Ibu operasi itu tuh biasa bayarnya 16 juta. Kita nggak punya uang. Jujur Bapak Ibu, saya punya uang hanya 500.000. Tiba-tiba waktu kami isi administrasi, istri saya sempat takut dan saya kuatkan. Saya bilang, Hani, kamu nggak usah takut, pokoknya siapkan diri untuk kamu dioperasi. Jadi saya masuk. Saya nunggu 2, 3, 4 jam di luar. Saya nunggu, saya dengar. Dokter bilang, Pak boleh temani? Saya bilang, biar saya di luar. Saya sudah berpikir akan bayar 16 juta. Waktu saya keluar, Bapak Ibu tahu, kami dikasih kamar VIP. Saya pikir VIP itu mahal. Waktu masuk kasih VIP, anak saya ini Israel ini sudah disediakan susu, bukan SGM, susu yang lumayan ya mahal lah. Disediakan. Mama saya masih hidup, almarhumah. Waktu dia datang ke tempat itu mama saya, dia kedinginan. Karena namanya VIP, penuh AC. Saya bertanya-tanya dalam hati, siapa yang menyediakan kamar VIP ini? Ternyata waktu masuk di rumah sakit itu, kebetulan saudara sepupu dari istri saya itu adalah kepala bagian dari poliklinik. Hanya kami diberi kamar fasilitas VIP.
Saya percaya, saya tinggal di Minggu, kenapa harus ke Tondano? Saya percaya itu semua rancangan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik untuk istri saya melahirkan di tempat itu. Anak saya lahir, maaf kata, kami tinggal di tempat sal yang bersama-sama dengan orang yang melahirkan sama sederajat, kelas 3, mungkin kelas 3 BPJS. Bapak Ibu tahu, makanan rumah sakit kita nggak makan lagi, kita makan makanan mujair, lalapan. Orang semua berpikir bahwa kami itu orang kaya. Saya tidak pernah habis berpikir bagaimana Tuhan menyediakan semua berkat yang tidak terpikir oleh pikiran saya. Dengan modal 500.000 masuk rumah sakit, operasi sesar, Tuhan cukupkan. Bapak Ibu ingat waktu pelayanan Tuhan Yesus, ada 5 orang menghadiri KKR, dan hanya ada penyediaan berapa? 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu coba sekarang Bapak Ibu pakai matematika. 5 tambah 2 sama dengan berapa? 7. Kalau 5 kurang 2 sama dengan berapa? 3. Tapi sekarang masuk ke akal nggak? 5 tambah 2 sama dengan berapa? 5.000 plus berapa bakul? Berapa bakul? 5.000 tambah 12 berapa? 5.012 bakul. Masuk akal nggak? Tidak. Allah itu adalah Allah yang tidak pernah terbatas. Tidak bisa saudara pikirkan dengan otak kita yang sekecil udang ini. Allah itu melampaui dari alam semesta. Saudara tidak bisa mengukur cara kerja Allah dengan cara berpikir kita. Itu sebabnya seorang hamba Tuhan namanya Stephen Tong, kalau saudara mengenal Allah, jangan mengenal dengan rasio, tapi kenal dia dengan cara Allah. Bagaimana cara saudara memiliki Yesus? Satu waktu Tuhan izinkan juga saya mengalami bukan kanker, penyakit komplikasi. Dokter bilang, dokter awalnya, Pak, Bapak sudah kena jantung, tapi belum stadium 4, masih ringan. Saya sudah keliling cari pendoa. Pendoa katanya gambar Tuhan Yesus bisa ngomong, gambar Tuhan Yesus bisa bicara, jalan-jalan. Saya sudah ketemu pendoa aneh-aneh, pendoa yang sungguh-sungguh sudah saya ketemu. Tapi apa yang terjadi? Saya nggak sembuh. Bahkan satu waktu ada seorang hamba Tuhan datang dan dia bilang, Pak, satu-satu caranya Bapak besok pagi, Mak, hari Minggu pagi, Bapak siapkan perjamuan kudus, anggur, roti, campur garam sedikit. Saya berpikir-pikir, belum ada konsep perjamuan dalam gereja masa kini itu campur garam. Saya disuruh naik ke loteng, saya perjamuan, dan saya memang bodoh waktu itu. Saya sama seperti Bartimeus ini, masih buta rohani. S1 buta rohani, naik di atas. Waktu saya perjamuan, hampir saya perjamuan langsung ke Yerusalem baru. Kalau saya nggak lompat pegang totaranya, selesai. Dari sejak itu, iman saya tidak lagi berpegang kepada siapapun, cuma Yesus. Saya pegang Yesus. Pendoa nggak bisa menyembuhkan, pendeta nggak bisa menyembuhkan, tapi pendoa pendeta hanyalah Allah. Makanya ketika ada pendeta yang mendoakan orang sembuh, saya tidak bangga. Justru kita harus memuliakan dia, karena Tuhan memakai tangan kita, pendeta, pendoa, untuk menyalurkan kuasa dan menyembuhkan orang. Saudara, kalau orang hari ini tanya ke saya, Pak Pendeta, sudah berapa banyak yang sudah disembuhkan? Saya tidak pernah hitung, dan saya bukan marketingnya kesembuhan. Berapa banyak Pak Pendeta orang yang Bapak beritakan Injil dan bertobat terima Yesus di luar daripada Kristen? Saya tidak pernah hitung. Saya percaya Tuhan tuh punya buku kehidupan yang Tuhan catat, yang tidak pernah meleset dari cara berpikir saya.
Ada orang dikasih mujizat, dikasih kuasa. Ketika orang kanker stadium 4 mati bangkit. Yes, saya hebat, saya luar biasa. Saudara, Yesus itu Tuhan. Di dalam pelayanan dicatat cuma 2 orang yang dia bangkitkan. Yang pertama siapa? Lazarus, orang miskin. Alkitab bilang dia sudah dikuburkan berapa hari? 4 hari dan sudah busuk. Tapi ketika Marta dan Maria, saudara daripada Lazarus, memberitahu kepada Yesus, lalu dia datang ke pintu kubur itu dan dia berkata apa? Lazarus, keluar. Saudara tahu Lazarus keluar pakai apa? Dia keluar bukan pakai bawa kofol. Dia keluar masih terikat kain kafan. Kenapa? Karena kalau Lazarus dia keluar pakai kofol, itu bukan dia mati, tapi itu acting content creator. Tapi Lazarus keluar pakai kain kafan karena memang dia mati beneran. Saudara, dulu limbah, dia coba 3 jam masuk ke dalam tanah, itu pun pakai oksigen. Keluar ditolong dokter. Tapi Yesus ngomong kepada Lazarus 4 hari bukan 3 jam. 4 hari Lazarus keluar. Dan Lazarus buktikan kepada orang bahwa dia sudah mati 4 hari. Dan sudah busuk, dia bangkit. Orang kedua yang Yesus bangkitkan siapa? Anak Yairus. Anak satu-satunya Alkitab bilang sudah mati. Dan sampai hari ini bukan hanya kepercayaan orang Yahudi, orang dunia pun tidak percaya kalau ada orang yang sudah mati masih bangkit. Tiba-tiba pelayan bilang kepada Yairus gembalanya, Pak, kayaknya nggak usah panggil dia karena anaknya sudah mati. Saudara tahu, Yesus bilang kepada Yairus apa? Jangan takut dan apa? Percaya saja. Waktu dia baju ke depan, dia lihat semua orang sudah menyembah Tuhan, sudah ada ibadah penghiburan. Saudara, pernah nggak menemukan ada ibadah penghiburan, tiba-tiba ada orang kasih berhenti dan dia bilang begini, dia tidak mati, dia hanya tidur. Saudara, kira-kira yang hadir itu bilang apa? Tapi dia bilang dia nggak mati, dia tidur. Apa yang Yesus bilang? Hai anakku, bangun, makan dia. Dia makan. Banyak orang berpikir, kok bisa Yesus lakukan? Kenapa banyak orang jadi buta akan pengenalan Allah? Karena dosa membuat orang tidak mengenal Yesus. Itu sebabnya ada perceraian, itu sebabnya ada perselingkuhan, itu sebabnya ada pembunuhan. Karena buta akan pengenalan Allah. Tapi kalau mental sembuh, justru kita rindu membangun kota ini. 2010 saya pulang ke kampung saya, ke desa saya. Saya pergi mungkin seumuran di Israel, belum berjenggot, belum berkumis, belum beristri, belum punya anak. Waktu saya datang, kakak dari mama saya, kakak dari papa saya, mereka raba-raba saya. Ini demeling, ini demeling, ini demeling. Mereka nggak percaya, kok demeling bisa berubah? Ya iyalah, masa saya jadi anak terus. Kok demeling bisa berjenggot, bisa berkumis segala macam. Keluar dari sana belum berjenggot seperti saya. Satu waktu saya disuruh pimpin KKR. KKR dadakan tanpa ada sound system. Saya pimpin, saya khotbah itu, saya beritakan Injil. Semua orang begini. Saya kalau khotbah, kata pendeta, kata majelis, pendeta kalau saya khotbah biasanya saya tidak pernah pindah dari mimbar. Kenapa? Karena saya takut salah bicara. Karena semua khotbah saya tulis, dan setiap kali saya beritakan itu bukan kata-kata saya sudah tulis kata-kata saya sendiri. Dan hari itu saya doakan banyak orang, mereka dilawat Tuhan, bertobat terima Yesus. Yang terikat dengan kuasa gelapan, mereka dilepaskan. Ada ibu-ibu yang datang ke rumah saya dan bilang begini, karena mereka masih panggil saya ponakan, adik saya, adik. Mereka bilang, Pak, kalau boleh Pak,
Bapak jangan pulang ke Manado, kalau boleh tinggal di sini, kalau bisa tinggal di sini, karena kita merindukan ada pengkhotbah, yang kita rindukan pendeta yang harus seperti Bapak. Kalau kita selama ini sudah bosan seperti makan ikan cakalang, firman itu terus. Saudara hari ini mendapatkan sebuah rema dari ayat ini. Karena banyak orang mengkhotbahkan ini hanya mentalitas. Itu sebabnya Tuhan dorong saya. Setiap orang yang mendoakan kesembuhan, saya tidak mau hanya saudara Bapak Ibu yang datang dari laut cuma terima kesembuhan, tapi mental Bapak Ibu tidak pulih. Saya berharap Bapak Ibu pulang dari tempat ini jadi berkat buat Talaut. Amin. Saudara bisa membangun kota Talaut. Saya kalau ke Talaut, saya bilang Talaut ini miskin apa? Apa cuma ada beras? Talaut kaya, palanya, kelapanya, ikannya. Di Bitung kita gete-gete pun kita beli. Talaut ikan semua dibuang-buang. Tapi kok saya lihat talaut-talaut kok kurus-kurus. Padahal kalau ikan laut itu membuat barang kita jadi besar. Bagaimana Oma? Iya. Kita aja nggak makan ikan setiap hari, cuman tahu tempe, barang saya perut saya udah ke depan terus. Saya ke daerah Beo, pergi ke satu desa Makassar, di situ ada pantai. Saya sama istri setiap pagi datang, kita selfie, kita kirim di Facebook, kita lagi ada di Makassar, kita pergi di Melong, kita selfie lagi, kita sepanjang jalan. Saya bilang sama istri saya, orang Talaut ini kurang anak perempuan. Tapi kalau saya pergi ke Siau, Tagulandang, paling banyak yang saya lihat di pelabuhan itu adalah anak perempuan. Tapi di Talaut jarang. Saya ke Kota Melong, itu sepi, tidak ada orang, sepi sekali. Dan saya bilang begini, kok sepi ya Kota Melong ini? Padahal namanya kota, katanya ada PNS. Tuhan pertemukan saya dengan seorang bendahara, sakit hampir mati. Lalu kita doakan hari itu. Dia waktu keluar dari pintu itu sudah mau rebah. Tiba-tiba saya bilang, ibu sakit ya? Kita doakan hari itu ibu. Tadinya mau rebah, sekarang itu ibu jalan. Bendahara dari salah satu gereja di situ. Itu ibu langsung jalan lurus, dia sembuh. Dan dia bilang, Pak Pendeta, saya akan cerita kepada setiap kaum ibu, kaum bapak, bahwa Tuhan telah mempertemukan saya dengan seorang hamba Tuhan dari Manado. Dan hari ini saya pulih, hari ini saya sembuh. Saya percaya ada Ibu Nona, ada yang lain hari ini datang ke tempat ini. Saya percaya Tuhan punya rancangan yang indah. Amin. Dan saudara datang di sini tidak sekedar sembuh. Satu hal yang Tuhan rindukan, pulih mental kita. Dan saya akan akhiri firman Tuhan. Bapak Ibu tahu enggak? Apa yang membuat orang sakit? Sebagian orang bilang itu karena makanan. Tapi coba Bapak Ibu cross check. 90% orang sakit itu faktor karena dia sakit hati. Amsal 4 ayat 23 bilang begini. Israel bukan. Amsal 4 ayat 23. Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara nggak ada orang ya di sini. 1, 2, 3. Lebih kencang lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara boleh cari ayat lain yang bilang begini, jagalah matamu dengan segala kewaspadaan. Atau jagalah telingamu dengan segala kewaspadaan. Tapi dia bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara bisa punya uang yang banyak, beli makan yang bergizi, tapi kalau hatimu terluka, hatimu teriris, saya yakin sekalipun saudara makan bergizi, itu tidak akan menyembuhkan setiap tubuh kita. Tapi kalau saudara hanya makan sederhana, keluarga kumpul dan menikmati,
itulah yang menyembuhkan tubuh. Makanya Amsal bilang hati yang gembira adalah obat. Ya, hati yang gembira. Itu perjanjian lama bilang hati yang gembira. Tapi bahasa yang lebih dalam bahasa Alkitab adalah hati yang penuh dengan sukacita. Itu adalah obat. Karena sukacita bukan dari pihak manusia, sukacita itu pihak dari Allah. Ketika saudara terima Yesus dan Yesus ada dalam hidup saudara, Roh Kudus itu memenuhi. Lalu saudara jadi mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Ada beberapa banyak orang yang pernah saya layani di sini. Mereka datang cuma mau saya sembuh, tapi waktu dia pulang dia jadi batu sandungan. Tapi ayat ini tentang Bartimeus, di dalam Lukas pasal 5, Lukas pasal 5, Israel coba buka ayat 9. Sebentar ya. Sebentar. Dalam Lukas pasal 18 ayat 42-43. Ini firman Tuhan bilang tentang keadaan 42-43 tentang Bartimeus. Baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan. 42-43. Dan ketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Lihat, Bartimeus waktu dia sembuh, jiwanya pulih. Dia nggak datang lagi minta-minta, kasih saya makan, kasih saya sedekah, kasih saya bangun gereja. Alkitab bilang Bartimeus mengikut Yesus, menjadi murid. Kata mengikut itu Kristen. Sama-sama bilang Kristen. Karena Kristen itu artinya pengikut Yesus. Kristen bukan agama. Saudara harus tahu ini. Kristen itu menjadi pengikut Yesus. Kalau saudara ikut Yesus karena hanya lahir dari oma opa, saudara bukan Kristen sejati, tapi Kristen agama. Bartimeus sembuhkan. Dia memuliakan Tuhan. Dengan apa dia memuliakan Tuhan? Dia nggak nyanyi, tapi dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia perlihatkan diri kepada orang. Dulu aku buta, dulu aku pengemis, tapi sekarang Tuhan sudah sembuhkan saya, dan saya akan bekerja. Saya memberkati, saya terima uang, saya berkati orang. Banyak orang sudah terima berkat, tetap begini. Gereja yang semua terima berkat, itu harus tangannya begini. Orang Kristen yang sudah menerima berkat, harus tangannya begini. Dengar baik, saudara tidak akan pernah rugi ketika saudara menabur untuk ladang. Karena Alkitab bilang ketika engkau berbuat baik kepada orang yang menolong, yang susah, taburan itu seperti pertumbuhan, seperti benih yang tertanam, dia tumbuh. Tapi saudara akan tunggu waktunya, saudara akan menuai. Doa saya hari ini, Bapak Ibu yang datang di tempat ini, saudara tidak hanya jadi orang Kristen, tapi saudara punya mentalitas, adalah mentalitas yang dipulihkan,
Siapa yang bisa memulihkan mental itu? Cuman Yesus. Saudara beringus, saudara flu, demam hanya bisa disembuhkan dengan paracetamol, panadol. Tapi sakit jiwa tidak bisa disembuhkan dengan obat fisik. Hanya bisa cuman Yesus. Hanya cuman bisa Yesus. Sekalipun ahli psikolog, ahli psikiater, apapun tidak akan bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan cuma satu. Yesus bilang, aku datang bukan memanggil yang benar, tapi aku datang memanggil yang berdosa supaya mereka bertobat. Bapak Ibu, mari bangkit.